Hai, kembali lagi bersama saya Rizky di channel Depot Kamera, dan di video kali ini saya akan sedikit berbagi ilmu mengenai basic dari videografi. So, tunggu apa lagi? Jangan lupa untuk like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Oke, sebelumnya saya sudah pernah bahas mengenai belajar fotografi, dan sebenarnya dari basicnya sendiri, videografi dan fotografi itu hampir sama, seperti adanya segitiga exposure, komposisi, pengambilan angle, dan sebagainya. Hanya saja di dunia videografi ini mungkin nggak seringkas seperti kita belajar fotografi, karena ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar hasil video kita jadi lebih baik. Karena kita mengabadikan momen dengan gambar yang bergerak, apalagi kalau misalkan kalian terjun di dunia wedding atau event, yang mana kalian harus mengambil gambar secara live dan mungkin gerakan atau momen tersebut nggak bisa kalian ulang lagi. Oke, di dunia videografi langkah awal yang harus kalian perhatikan yaitu settingan kamera kalian. Sebelum kalian eksekusi atau mulai merecord video, pastikan settingan kamera kalian udah benar. Karena itu merupakan pondasi utama dari hasil video yang akan kalian buat. Kalau misalkan pondasinya aja udah salah, jangan harap kalian akan mendapatkan hasil video yang bagus. Untuk settingannya sendiri yang paling utama yaitu masalah segitiga exposure, dan ini udah harus benar-benar di luar kepala. Kalian bisa tonton video kita sebelumnya yaitu mengenai belajar fotografi. Di situ saya udah menjelaskan gimana cara membagi jatah antara shutter speed, ISO, aperture dengan benar. Namun ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan juga, seperti settingan ISO-nya. Jadi kalau bisa kalian gunain native ISO dari kamera kalian. Jadi kalian harus tahu dulu nih, native ISO dari kamera kalian itu di angka berapa. Misalkan 640 dan 3200. Ya, semaksimal mungkin kalian gunain ISO di angka tersebut untuk meminimalisir terjadinya noise. Lalu berikutnya yaitu masalah motion blur. Jadi kalian tentukan dulu untuk video kalian menggunakan FPS berapa. Karena untuk mendapatkan motion blur yang natural, kalian harus menggunakan minim shutter speed kalian yaitu 2 kali dari FPS yang kalian pakai. Jadi misalkan kalian menggunakan FPS 60, otomatis minim shutter speed kalian yaitu 60 kali 2 jadi 120 atau angka yang mendekati seperti 125. Karena jika kalian tidak menggunakan rumus tersebut, otomatis hasil video kalian akan terlihat seperti patah-patah dan gerakannya tidak natural. Oke, sampai sini paham? Berikutnya masih ke dalam settingan kamera, saran saya kalau kalian mengambil video jangan gunain AWB atau Automatic White Balance. Karena nanti warna kalian akan tidak konsisten di setiap gambar-gambarnya. Jadi saran saya gunain Kelvin aja. Jadi kalian bisa setting Kelvinnya sesuaikan dengan kondisi di mana kalian syuting. Jangan sampai terlalu biru dan jangan sampai terlalu kuning. Lalu yang kedua yaitu masalah pengambilan angle. Karena sebagai videografer kita juga harus bisa melihat suatu objek dari sudut yang paling indah. Cara latihnya yaitu kalian cari aja referensi dari videografer lain atau dari film. Lalu kalian copy pengambilan angle-nya dan kalian terapkan di video yang akan kalian buat. Karena kalau kita bahas mengenai teknik angle shoot itu banyak banget dan bakalan panjang banget. Contohnya seperti video orang berjalan. Mungkin jika kalian mengambil dari sudut angle seperti ini, sebenarnya tuh nggak ada masalah. Cuman menurut saya angle seperti ini tuh kurang menarik. Jadi kalian coba improvisasi aja seperti hanya mengambil bagian hingga setengah badannya aja. Dan menurut saya angle seperti ini tuh lebih indah dan enak dilihat. Atau mungkin jika kalian ingin memperlihatkan seluruh tubuhnya, mungkin kalian bisa sedikit menjaga jarak kamera dengan objeknya, agar objek masih terlihat indah dan enak dilihat. Lalu yang terakhir yaitu masalah komposisi dan direct. Ini adalah hal yang berkaitan juga dengan pengambilan angle. Karena komposisi merupakan gimana cara kita menempatkan suatu objek dan memberikan mood di dalamnya. Jadi objek ini nggak harus selalu di tengah. Kalian bisa taruh dimanapun sesuai dengan imajinasi kalian. Komposisi ini juga merupakan komponen yang ada di dalam proses kita ngedirect klien atau objek. Hanya saja karena ini videografi, yang mana kita berbicara mengenai gambar yang bergerak. Sehingga ada kalanya kita juga harus mengatur setiap gerakan dari objek atau klien kita. Ada 3 metode yang selama ini saya pakai. Yang pertama, yaitu objek diam kita yang bergerak. Lalu yang kedua yaitu objek bergerak kita yang diam. Dan yang ketiga yaitu objek bergerak kita juga bergerak. Gimana kalau objeknya diam dan kitanya ikut diam, Bang? Ya, apa bedanya sama fotografi? Untuk gerakannya sendiri kalian juga harus perlu sering-sering latihan. Kalian bisa cari aja referensi dari videografer lain, copy aja setiap gerakannya, lalu kalian improvisasi sesuai dengan karakter kalian. Oke, mungkin itu beberapa hal yang telah saya rangkum dari pengalaman pribadi saya mengenai basic dari videografi. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau ada yang kelewatan, mungkin kalian bisa ingatin saya di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe, aktifkan tombol notifikasinya. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di Depot Kamera.com. Kalau misalkan kalian mau cari lensa atau kamera yang baru atau second, kalian langsung aja follow. Thank you udah nonton sampai habis. Saya Rizky, sampai ketemu di konten berikutnya.